memperlakukan sebuah benda pusaka tentunya mempunyai cara yang khusus. Lalu, cara seperti apakah yang harus dilakukan dalam merawat sebuah keris? Sebagai salah satu benda pusaka, keris juga mempunyai perlakuan khusus dalam menggunakannya. Ada hal penting yang harus diperhatikan ketika mengeluarkan sebuah keris, yakni posisi leher keris yang runcing harus berada di depan. Hal tersebut dimaksudkan agar tak melukai si empunya keris ketika membuka keris. Setelah ujung keris ditekan, maka warangka kerislah yang harus ditarik hingga terlepas dari keris, lalu memberi penghormatan terhadap keris yang dimaksudkan untuk menghormati sang pembuat keris. Ketika keris itu diberikan kepada orang yang lebih tua, maka posisi tangan harus berada di ujung warangka dengan posisi kepala keris yang didulukan. Sebaliknya, jika menyerahkan kepada yang lebih muda, maka posisi tangan berada di bagian atas warangka dengan posisi ujung keris yang disuguhkan. Demi menjaga keutuhan sebuah keris, saat kita melihat keris, maka seseorang dianjurkan untuk tidak menyentuhnya langsung dengan jari, melainkan harus menggunakan kuku. Hal itu dilakukan untuk mencegah keringat ataupun hal lain yang dapat merusak kandungan yang berada dalam sebuah keris. Ya, ini adalah proses pembersihan keris yang itu Pak Mufid namanya. Oh iya. Ya, itu sudah Bapak Mufid. Bapak Mufid. Ya, dia lagi membersihkan keris, lagi diminyain. Itu udah selesai. Ini proses yang sudah selesai, udah finishing. Iya. Ya, lagi diminyain supaya harum. Ngomong-ngomong, Ya. saya itu punya keris warisan dari eyang uyut saya. Iya. Cuma karena memang saya nggak terlalu hobi, jadi tidak terlalu paham ini keris jenis apa, sudah berapa lama, dan tua atau muda, Pak. Sekalian liatin aja, Pak. Iya. Sekalian dilihatin. Nah, ini keris saya, Pak. Bagus. Monggo. Waduh, ini namanya dapurnya, secara stilnya namanya dapurnya tilam upih. Tilam upih. Iya, tilam upih. Itu kerisnya adalah keris lurus, ada pejetan, ada 3 alis. Ini adalah tilam upih. Kalau saya lihat stilnya ini adalah keris betulan ini. Keris betulan, Pak? Iya, keris betulan. Cuma kurang perawat aja nih. Lihat pamornya juga bagus ini. Jadi keris tua ya? Iya, tua nih. Tua ini, ya. Kalau kiraan saya begini tuban lah. Tuban. Ya, sekitar abad 15-an. Allah Akbar. Ini bisa langsung titipin ke Pak Mufid aja, langsung dicuci. Iya, proses ya. Boleh, Pak? Iya, boleh, silakan. Oh, boleh. Ya, bisa lihat. Nah, ini direndam pakai air kelapa. Nah, sehari semalam. Nah, kalau kira-kira sehari semalam masih ada karatnya, kita rendam lagi. Nah, tapi kalau udah nggak ada karatnya, udah langsung proses pemutihan. Terus dan kita oleskan dengan jeruk nipis. Dioleskan dengan jeruk nipis. Dengan sikat ya. Oh iya. Ada sikatnya nggak? Bah? Ya Allah. Namanya benda pusaka, apalagi peninggalan nenek moyang atau nenek buyut, memang itu ada amanah. Ketika kita tidak memperhatikannya, seperti hal ini interaksi yang terjadi itu ada kemungkinan Pak terjadi seperti itu ya. Berarti sudah kotor ya, energi negatif terawat. Udah bisa berani dekat lagi di sini, nggak kepental tadi ya? Kepental ya? Saya nggak ngerasain apa-apa, cuma ngerasain merah loh, Mbak merah. Mata itu perih banget sampai saya harus ngejerit gitu. Terus Mbak rasain apa lagi? Iya, sementara karena perih, matanya perih, mata saya benar-benar perih. Boleh bilang udah mulai berkurang sedikit, Pak. Nah, untuk pengalaman Bapak yang memang sering kali memandikan keris dengan berbagai benda pusaka dari manapun, pernah nggak ada pengalaman seperti ini sebelumnya? Dan ini tuh apa yang terjadi seperti ini tuh kenapa gitu Pak biasanya? Yang Bapak ketahui ya? Kalau saya sih feelingnya, ya,
setelah ini kena air. Kena air curug Pak ya? Iya, iya memang. Tadi anak pun Tapi saya melihat. nggak berani ngulangi lagi. Maafin aja gitu. Iya. Kalau diulangi lagi kan kalau terjadi malah lebih parah. Iya, betul. Makanya saya bilas pakai air ini biar apa namanya perihnya hilang. Iya, biar adem lagi, biar sinkron lagi. Ini sih sudah nggak terlalu perih Pak, tapi mungkin masih merah ya, mata masih merah Pak ya. Tambah merah. Dan ini saya baru ngerasain Pak bahwa kita punya jenis pusaka yang memang warisan ya Pak ya, dan tidak saya urus. Iya. Dan benar-benar keris ini ya. Dan benar keris Pak ya. Iya, keris. Bagus juga gitu. Kalau kita mengkaji secara ilmiah, kita tidak boleh buru-buru mengatakan bahwa suatu yang mistik itu tidak ada. Masih banyak masyarakat mendukungnya. Misalnya keris yang dibuat kata-katanya dengan cara dipijit-pijit, dijilat, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bisa saja itu mungkin. Oleh karena itu, riset ilmiah itu perlu dilakukan secara lebih mendalam. Keris itu dari kata istilah disengker dan diaris. Apa disengker? Disengker itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Terus diaris sesuatu yang dimuliakan. Jadi sebetulnya pusaka itu ada sesuatu yang sangat tersembunyi, sangat privasi itu. Hanya 4 golongan masyarakat Nusantara yang tidak boleh memiliki keris. Pertama adalah keris mencerminkan laki-laki sejati. Oleh karena itu kaum wandu, orang banci, maaf di dalam bahasa orang modern mungkin ya, golongan-golongan yang tidak jelas identiti atas laki-laki atau perempuan, dia tidak boleh mengenakan keris. Orang yang terlibat status hukum, karena aspek kemerdekaannya hilang, dia tidak boleh mengenakan keris. Kemudian para budak itu juga tidak boleh mengenakan keris.